Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Dwi Satrio dengan NRP 500-920-1093. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah RSKKE kelas A dengan tema Photoelectric Convention. Di sini saya berkelompok dengan 2 orang, dengan salah satu rekan saya, Muhammad Adi Yusuf Al-Syukur, dengan NRP 500-920-1096. Di sini saya akan menjelaskan tentang photoelectric conversion dengan beberapa konten, ada 5 konten, yaitu tentang radiation and the photon, photovoltaic effect, photoelectric energy converter, keempat, design consideration, dan kelima, material and fabrication. Photoelectric conversion secara pemahaman umum, konversi energi yang terjadi pada fenomena fotolistrik berkaitan dengan produksi atau perubahan langsung energi listrik yang diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik. Itu adalah pemahaman umum tentang photoelectric conversion. Dan untuk selanjutnya masuk ke konten pertama, yaitu radiation and the photon. Fotolistrik merupakan konsekuensi dari sifat dualisme yang dimiliki oleh cahaya. Salah satu konsep dasar fisika modern adalah dualitas materi cahaya, atau gagasan bahwasannya berkas radiasi dapat dianggap sebagai aliran partikel yang disebut foton. Masing-masing mempunyai energi yang direpresentasikan sebagai berikut. Dengan persamaan E sama dengan H kali V, di mana V dapat dari C per lambda, sehingga E sama dengan V H kali V per lambda sama dengan 1,98 kali 10 pangkat min 25 Joule per lambda. Maka didapat 1,24 kali 10 pangkat min 6 IV per lambda. Lalu, intensitas berkas radiasi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Omega sama dengan E dikali N, dengan jabaran HV dikali N dengan satuan watts per meter kubik, dengan N merupakan photon flux. N merupakan photon flux, yaitu jumlah foton melintasi satuan tegak lurus terhadap berkas cahaya per detik. Untuk selanjutnya, photovoltaic effect. Photovoltaic effect ini dapat diartikan dalam kondisi seimbang, 2 tingkatan Fermi di persimpangan elektron dalam bahan tipe N tertahan mengalir ke bahan tipe P, tetapi didorong untuk mengalir ke arah yang berlawanan. Di sini pada gambar di sebelah kiri dapat dilihat material berbahan tipe N dan tipe P, di mana conjunction region sebagai equal electron flow. Arus elektron 2 arah bergerak di junction region dari material tipe N mengalir ke tipe P, begitupun sebaliknya. Akibatnya laju elektron dari daerah densitas tinggi sama dengan laju aliran dari daerah densitas rendah. Di sini dilihat di Fermi level N0 adalah titik tengah sebagai level energi, di mana kedua sisi equal atau sama-sama memiliki jumlah elektron ketika aliran elektron mengalir. Oleh karena itu, arus elektron melintasi persimpangan adalah 0. Fermi level. Di sini adalah diagram tingkatan energi di kondisi setimbang di persimpangan antara bahan tipe N dan tipe P.
Lalu selanjutnya, diagram tingkat energi bias maju di persimpangan antara bahan tipe N dan tipe P. Jika tegangan bias maju ditetapkan sehingga potensial sambungan bukan sebesar LV. Di sini adalah ketika Fermi level excess electron flow-nya ditingkatkan, maka akan sebesar tingkatan LV, maka aliran pembawa mayoritas meningkat. Dapat arus bersih melintas sambungan dideklarasikan dengan persamaan J sama dengan J0 dalam kurang eksponensial EV L per KT min 1. J merupakan reverse saturation current atau arus balik yang mengalir ketika reverse bias besar ditetapkan dan konduksi disebabkan oleh muatan minoritas. Selanjutnya, charge carrying flow ketika irradiation of material P and N junction. Ketika energi foton HV lebih besar dari energi EG yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari valensi ke pita konduksi, maka elektron tereksitasi di pita konduksi dan terdapat lubang di pita valensi terdekat dengan persimpangan. Di sini adalah titik terdekat dari persimpangan. Perubahan potensial junction sebesar LV dengan J sebagai densitas arus junction, yaitu J sama dengan J0 eksponensial EV L per KT min 1. Lalu selanjutnya, photovoltaic energy converter. Di sini terlihat current output density atau JL ketika power rectangle. Di sini nilai JS di luar dari power rectangle merupakan karakterisasi output dari konverter fotoelektrik menunjukkan power rectangle yang areanya proporsional dengan daya yang dikirim ke beban. Efisiensi konverter saat power maksimum dideklarasikan dengan mu MP sama dengan Pm per omega sama dengan dijabarkan dengan CS per JS ditambah J0 per 1 ditambah KT per EV LN dikalikan dengan VLM per E per dikali N. Design and consideration. Ada dua persamaan yaitu eksponensial EV/KT dengan JLM. Dari kedua persamaan di atas disimpulkan desain konverter fotoelektrik diharapkan membuat J0 atau reverse saturation current bernilai lebih kecil dan JS density current pada efek voltage bernilai besar pada daya yang maksimum dengan tujuan meningkatkan ketegangan keluaran dan arus keluaran. J0 reverse saturation current disebabkan aliran pembawa minoritas yang melewati junction dideklarasikan dengan J0 sama dengan P N EVP ditambah NP E UN. PN adalah kerapatan hole pada daerah N, NP adalah kerapatan elektron pada daerah P, UP dan UN adalah adalah rata-rata kecepatan keterangan junction, rasio koefisiensi difusi terhadap panjang difusi. Maka didapat J0 sama dengan JNE dP per LP ditambah NPE dN per LN atau J0 setara dengan PNE dP per L. CS adalah density current pada efek fotovoltaik sebanding dengan N. N adalah jumlah foton per satuan luas per detik. K1 foton yang datang mencapai junction ion. K2 memiliki energi yang cukup untuk melintasi junction. CS sama dengan K1 dikali K2 E kali N. Lalu untuk berikutnya, material and fabrication. Fabrikasi junction PV cell selalu mengalami inovasi serta pencarian bahan material terbaik dari waktu ke waktu melalui pengujian dan percobaan dengan material berbeda. Dari hasil berbagai pengujian dan percobaan, ditemukan bahwasannya junction dengan energi gap LV melebihi 1,3 elektron volt tidak
efektif digunakan, mengingat bahwasanya energi dari radiasi staf foton pada dasarnya dalam jumlah yang kecil. Dari hasil pengujian dan percobaan ditemukan bahwasanya material dan bahan silikon mempunyai energi gap 1,1 elektron volt. Dari hasil pengujian dan percobaan ditemukan bahwasanya material atau bahan gallium arsenide mempunyai energi gap sebesar 1,35 elektron volt yang tergolong tidak efektif untuk digunakan. Saat ini telah ditemukan berbagai material bahan junction yang efektif unggul untuk proses fotolistrik energi tinggi seperti CDS, CDSE, atau CDTE. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya dari bab 6, photovoltaic conversion. Untuk selanjutnya bab 7 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yusuf Al-Syukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang chapter 7, yaitu mengenai thermionic conversion. Sebelumnya saya Muhammad Adi Yusuf Al-Syukur dari kelas SKKI kelas. Untuk outline pada bahasan kali ini ada 6, yaitu yang pertama ada operation of the thermionic energy converter, yang kedua ada thermionic emission, yang ketiga ada the vacuum converter, yang keempat the gas field converter, yang kelima ada thermionic nuclear reactor, yang keenam ada heat pipes. Baik, mari kita mulai untuk yang pertama. Untuk yang pertama sendiri mengenai operation of the thermionic energy converter, sebenarnya desain dan konfigurasi konverter thermionic telah diusulkan sejak tahun 1956. Ketika suatu bahan dipanaskan, pada bahan tersebut akan memancarkan elektron. Proses ini mirip dengan pembebasan partikel uap ketika air dipanaskan. Jika aliran elektron yang dipancarkan tersebut dikumpulkan pada elektroda lain yang sesuai, maka bagaimana elektron merupakan arus listrik yang mungkin melewati beban eksternal. Akibatnya, sebagian energi panas yang disuplai untuk membebaskan elektron dari emitter diubah langsung menjadi energi listrik. Ruang antara emitor dan kolektor biasa diisi dengan uap atau gas pada tekanan yang rendah. Untuk konversi energi thermionic atau TEC adalah konversi langsung energi panas menjadi energi listrik dengan mekanisme emisi thermionic, ejeksi spontan elektron panas dari permukaan. Dari gambar di sini dapat dilihat antara dua plate ini di tengah-tengahnya ada elektron, itu diibaratkan sebagai pelepasan uap dari proses mendidihnya air, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Ada dua cara untuk mencegah formasi dari space charge potential barrier berubah, yaitu dengan memperkecil jarak antara emitor dan kolektor. Yang kedua dengan cara ion positif yang dapat dikenalkan ke cloud of elektron di depan emiternya. Lalu untuk thermionic emission, di sini ada gambar mengenai medan elektrostatik antara elektron dan bayangan di dekat permukaan logam. Sifat gaya yang mencegah emisi elektron dapat dikaitkan dengan gaya gambar elektrostatik. Pada gambar tersebut menggambarkan sebuah elektron yang mencoba bergerak dari permukaan logam. Setelah elektron meninggalkan permukaan, muatan positif bersih tetap ada. Dan oleh karena itu ada gaya tarik-menarik antara elektron yang berusaha untuk bergerak dari permukaan dan muatan positif bersih yang ditinggalkannya. Lalu ada penghalang yang mencegah emisi, dapat direpresentasikan sebagai penghalang energi pada gambar di samping. Elektron yang berusaha meninggalkan permukaan dengan energi melebihi EC dapat di mana C diukur dalam volt dan disebut fungsi kerja material. Tingkat energi Fermi mewakili tingkat energi rata-rata elektron di dalam logam. Fungsi permukaan dapat dihasilkan dengan menggunakan kombinasi bahan.
Lalu, tingkat di mana elektron dibebaskan dari permukaan logam diberikan oleh persamaan kerapatan arus elektron Richardson-Desmond dengan persamaan sebagai berikut. JE sama dengan alfa T kuadrat eksponensial min E TE per KTE. Dengan alfa adalah konstanta universal dengan nilai 1,2 kali 106 ampere per meter kuadrat min K kuadrat. Di samping gambar ini juga ada tabel mengenai thermionic emission properties of some material. Jadi ada beberapa material yang si sama alfanya itu udah diketahui dan dapat dilihat pada tabel yang ini. Lalu next, ada the vacuum converter. Gambar di samping menunjukkan profil potensial khas antara emitor dan kolektor dari konverter vakum. Elektron-elektron yang menerima energi panas yang cukup pada emitor panas untuk mengatasi penghalang permukaan memasuki ruang interelektrolit. Namun, karena adanya elektron lain di wilayah ini, mereka cenderung ditolak dan dikembalikan lagi ke emitor. Lalu selanjutnya, profil potensial menunjukkan bahwa hanya elektron yang berhasil melewati penghalang permukaan CE. Fungsi kerja emitor efektif seperti yang terlihat oleh elektron yang mencoba untuk meninggalkan adalah IE sama dengan CE plus VE. Berdasarkan persamaan sebelumnya, kerapatan arus bersih yang meninggalkan elektron dapat dirumuskan sebagai JE sama dengan alfa T kuadrat kali eksponensial min IVI per KTI. Efisiensi konverter didefinisikan sebagai rasio keluaran daya listrik yang berguna per satuan luas emitor dengan memasukkan daya termal per satuan luas emitor. Kerapatan keluaran daya yang berguna dapat dirumuskan sebagai berikut. P0 sama dengan PL kali GE. Power loss pada emitor dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu tingkat di mana energi potensial dan kinetik diberikan ke elektron yang meninggalkan emitor atau PE. Yang kedua, radiasi panas atau PR. Yang ketiga, ada konduksi melalui penghantar listrik atau PZ. Semua rugi daya ini dinyatakan dalam satuan luas area emitor. Rapat arus emitor atau JE dapat dirumuskan sebagai PE sama dengan JE kali dalam kurung VE plus 2KTE per E. Atau dapat dirumuskan juga sebagai berikut, yaitu PE sama dengan JE kali dalam kurung VC ditambah VL ditambah VX ditambah 2K kali TE dibagi E. Lalu kehilangan radiasi diasumsikan terjadi antara emitor dan kolektor. Yaitu dapat dirumuskan sebagai PR sama dengan E kali sigma dikali dalam kurung TE pangkat 4 dikurang TC pangkat 4. Untuk kalor yang dikonduksikan jauh dari area unit emitor, yaitu PX sama dengan P kuadrat per 6 dikali K per E kuadrat dikali T kuadrat dikurang T0 kuadrat dibagi AE kali RX lalu dikurang dengan setengah kali JE kuadrat dikali AE dan RX. Lalu untuk rumus efisiensi atau mu sendiri adalah mu sama dengan P0 dibagi PE ditambah PR ditambah PX. Atau dapat juga dirumuskan sebagai mu sama dengan CL per CL ditambah CC ditambah setengah kali CX ditambah 2 ditambah PR kali E dibagi JE kali K kali TE ditambah P kuadrat per 3 kali CX.
Lalu nilai maksimum dari efisiensi yaitu pada saat T0 dapat dirumuskan sebagai I sama dengan 1/1 plus T0. Lalu nilai C yang ada di persamaan sebelumnya dapat dioptimisasi, yaitu nilai optimisasinya adalah Pi per akar dari 3/2 ditambah 3 gamma. Lalu untuk CL sama dengan CC ditambah 2 ditambah gamma ditambah CX dikali 1 plus gamma dibagi gamma. Sehingga didapat nilai gamma, yaitu gamma sama dengan PR kali E dibagi JE kali K kali TE. Gamma 0 sama dengan si C ditambah 2 ditambah Pi kali akar 1 ditambah 2 gamma 0 dikali 2/3. Dibagi dengan ln dalam kurung alfa kali TE kuadrat kali K dibagi PX kali E. Kemudian ditambah dengan ln gamma 0 dikurang si C dikurang 1. Didapat nilai dari maksimum efisiensi atau PIN atau nilai dari maksimum efisiensi yaitu 1 ditambah 1 plus gamma 0. Lalu pada gambar di samping menunjukkan bahwa posisi potensial minimum dan maksimum tidak spesifik letaknya di mana. Material elektroda yang dipilih harus diatur berdasarkan fungsi kerja dan karenanya pengetahuan potensi interelektroda sehingga flux dari emitor dan konduktor dapat ditentukan. Persamaan planar dari fungsi diodanya adalah D2 Vx dibagi dx kuadrat ditambah E per epsilon 0 kali N kali X sama dengan 0. Lalu untuk kali ini kita akan memasuki tentang konverter cesium. Konverter cesium adalah konverter cesium telah menerima perhatian terbesar sejak pembaruan minat dalam konversi energi termionik. Ini berisi emitter dan kolektor tertutup. Wadah 1 diisi dengan uap cesium. Tujuan utama dari cesium ini adalah suplai ion positif untuk kompensasi ruang muatan elektron. Selain itu, uap cesium mengembun pada kolektor dingin dan memberikan padanya fungsi kerja rendah yang diinginkan dekat dengan cesium. Pembentukan ion cesium di dalam konverter dapat disebabkan oleh ionisasi kontak atau resonansi dan ionisasi volume. Ionisasi kontak terjadi ketika atom berkontak dengan bahan panas. Hal tersebut dapat dilihat pada schematic representation of a cesium thermionic converter pada gambar di samping. Lalu untuk persamaannya untuk kecepatan arus dapat diperoleh dari J sama dengan N kali E kali Uber, di mana N, E, dan Uber masing-masing adalah kerapatan partikel, muatan, dan kecepatan rata-rata. Rasio elektron terhadap arus ion untuk netralisasi muatan ruang adalah JE per JI sama dengan NE kali E kali U bar E dibagi dengan NI kali E kali U bar I sama dengan U bar E per U bar I. Jika elektron dan ion dalam kesetimbangan termal sehingga memiliki energi kinetik yang sama, maka didapat rumusan setengah kali ME kali U bar E kuadrat sama dengan setengah kali MI kali U bar I. Maka U bar E per U bar I sama dengan akar dari MI per ME. Dari kedua persamaan sebelumnya, didapat bahwa JE per JI sama dengan akar dari MI per ME, di mana akar MI per ME sama dengan 492. Dalam cesium converter, derajat netralisasi muatan ruangan disebut rasio kekayaan ion dan didefinisikan sebagai beta sama dengan 29 kali JI per JE. Karakteristik keluaran terlihat dari dua bagian yang sesuai dengan metode tidak menyala dan menyala. Diskontinuitas hanya diamati pada nilai B rendah dan produk tekanan jarak elektroda PD dalam kurung Miltor.
Karakteristik mode tidak menyala digambarkan pada skala yang diperluas, dan pada suhu emitor biasa kurang dari 1800 Kelvin, arus keluaran tidak signifikan dibanding dengan mode dinyalakan. Dalam gambar di samping, dalam memeriksa pengoperasian cesium bertekanan tinggi atau dalam kurang lebih 1 mm Hg converter, penting untuk mempertimbangkan karakter arus tegangan output dari mode tidak menyala dan bertekanan tinggi atau dinyalakan. Daerah tertentu dilebih-lebihkan untuk menampilkan semua wilayah utama dalam prakteknya di bawah kondisi tertentu muatan-muatan netralisasi. Dapat terlihat pada gambar di samping. Lalu dalam gas field converter ini banyak dilakukan eksperimental mengenai hal tersebut. Untuk yang pertama, di gambar yang di kiri, itu adalah gambar dari output current density voltage curve for a thermionic converter of various collector temperature. Untuk di sumbu X-nya itu menggambarkan tentang elektrode potensial. Untuk sumbu Y-nya itu adalah current density. Sehingga dapat dibangun eksperimental thermionic converter yang ada pada saat ini, yaitu pada gambar yang di kanan. Lalu untuk the auxiliary discharge converter. Auxiliary discharge converter dikembangkan untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan, yang juga tidak dapat digapai oleh sistem cesium. Ion diproduksi pada auxiliary discharge converter dengan mengaplikasikan tegangan yang lebih besar dari potensial ionisasi gas kepada elektroda ketiga. Kekurangan dari tipe ini adalah tingkat kerumitan dikenalkan ke sistem auxiliary discharge, namun karena produksi ion tidak bergantung pada fungsi kerja listrik, maka kemungkinan untuk menggunakan material dengan fungsi kerja rendah dan konsisten mencapai kerapatan daya keluaran yang diinginkan pada suhu rendah yang produktif. Untuk subbab selanjutnya yaitu thermionic nuclear reactor. Secara umum, perkembangan konverter thermionic didasarkan pada asumsi bahwa suhu emitor tinggi yang dibutuhkan akan disuplai oleh sumber tenaga nuklir, baik untuk penggunaan di luar angkasa maupun di darat. Oleh karena itu, tepat untuk menguji integrasi reaktor nuklir dan sistem konversi thermionic. Konverter thermionic dapat dirancang untuk digunakan di luar teras reaktor atau digabungkan di dalam teras itu sendiri. Dalam kasus sebelumnya, loop pendingin suhu tinggi mentransfer panas dari reaktor ke emitor, sementara ditolak oleh kolektor baik dengan radiasi ke ruang angkasa atau ke loop pendingin sekunder. Oleh karena itu, suhu pendingin harus berada pada suhu setidaknya 1500 Kelvin, yang menunjukkan penggunaan logam cair seperti litium. Namun, karena konverter dihubungkan secara seri, setiap emitor harus diisolasi secara elektrik dari pendingin. Akibatnya, bahan yang mampu bertindak baik sebagai isolator listrik dan sebagai konduktor termal pada suhu di atas 1500 Kelvin diperlukan. Bahan seperti itu tidak tersedia, juga tidak mungkin dikembangkan di masa mendatang. Jika konverter merupakan bagian integral dari elemen bahan bakar, maka tandanya menyerupai inti reaktor biasa dengan silinder. Namun, setiap elemen bahan bakar terdiri dari sejumlah yang terhubung secara seri, seperti baterai dalam senter. Karena bahan bakar nuklir suhu tinggi yang tidak akan menyerap cesium atau menunjukkan stabilitas permukaan yang diperlukan karena jarak elektroda yang dekat, bahan bakar harus ditutup dengan selubung silinder yang sesuai dengan bertindak sebagai elektroda emitor yang terlihat pada gambar di samping. Di sekitar emitor terdapat daerah R konsentris dari uap cesium, kolektor, insulasi, dan tabung berdingin tipis luar yang menyelaraskan dan mendukung semua konverter tabung dalam bahan bakar. Tongkat emitor dari setiap konverter terhubung secara elektrik dan secara mekanis di cantilever dari kolektor konverter serang.
Lalu untuk pengoperasian pipa panas atau heat pipe, mohon maaf ini salah judul. Untuk pengoperasian pipa panas didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah besar panas dapat ditransfer dengan penurunan suhu yang sangat kecil melalui penguapan cairan. Pengangkutan uap melalui saluran dan kondensasi kembali ke fase cair selanjutnya. Ketika panas diterapkan ke satu bagian dari tabung ke fluida kerja menguap dari permukaan sumbu dan dipindahkan ke bagian lain di mana itu kental dan menghasilkan panas laten penguapan. Cairan yang terkondensasi dibuang kembali ke bagian yang dipanaskan dengan aksi kapiler. Meskipun gaya kapiler tidak terlalu besar, begitu juga dengan laju sirkulasi massa, misal 20 kW, panas dapat ditransfer dengan laju sirkulasi 1 gram litium per detik. Baik, terima kasih untuk presentasi dari chapter 7 dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Muhammad Adi Yusuf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.